Pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyangkut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE seperti bola muntah yang tidak pasti bakal berujung kemana. Sekadar membuat interpretasi resmi atas pasal-pasal yang dianggap multitafsir atau lebih maju dari itu, merevisi pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet. Satu tim yang bertugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis dan memuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet. Tim yang kedua adalah tim revisi atau tim rencana revisi Undang-Undang ITE. Nah, karena kan ada gugatan bahwa katanya undang-undang ini mengandung pasal karet, diskriminatif, membahayakan demokrasi. Sejak dibahas dan kemudian diundangkan pada 21 April 2008, Undang-Undang ITE menerbitkan kontroversi. Waktu itu, Dewan Pers pernah merilis siaran pers, mengutip tokoh pers Atmakusuma, perancang Undang-Undang ITE disebut tidak mengikuti perkembangan hukum internasional. Atmakusuma mengatakan ada 50 negara yang mengalihkan masalah kabar bohong, penghinaan, dan pencemaran nama dari hukum pidana menjadi hukum perdata. Dewan Pers juga mengingatkan tentang potensi dua pasal karet, yaitu pasal 27 dan 28, yang dapat mengebiri pers. Tapi begitulah, Dewan Pers seperti pidato lantang di gurun pasir. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penerapan pasal di dalam undang-undang tadi membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam 10 kali uji materi atau gugatan, seluruhnya ditolak. Salah satu yang ditolak adalah uji materi yang dilakukan Iwan Piliang, pengamat media yang menilai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengancam kebebasan pers karena adanya jerat penghinaan atau pencemaran nama baik. Pak Mahfud adalah Ketua Mahkamah Konstitusi saat keputusan MK dikeluarkan 5 Mei 2009 lalu. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang saat itu dipimpin Mahfud MD, MK menyatakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak bertentangan dengan konstitusi. Kekhawatiran Iwan Piliang dan komunitas pers bukan bualan. SafeNet atau Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara mencatat, 8 jurnalis dijerat dengan Undang-Undang ITE di tahun 2019. Salah satunya adalah Dandi Dwi Laksono, anggota Aliansi Jurnalis Independen dan pendiri Rumah Produksi Watchdog. Dandi dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dalam 12 tahun, antara 2008 hingga 2020, menurut catatan SafeNet, sedikitnya ada 471 kasus. Belakangan, kembali kata SafeNet, pelapornya dari kalangan pejabat, aparat, dan pemodal. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi terancam tak bebas lagi. Masih dalam rangka menerjemahkan pernyataan Presiden, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo baru-baru ini menerbitkan surat edaran menyangkut Undang-Undang ITE. Isinya ada 11 butir. Pada butir ketiga, Kapolri meminta polisi mengedepankan upaya preemptif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert. Tujuannya memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Poin lainnya, polisi diminta dapat membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik. Jadi, hati-hati dan selektif dalam menerima laporan dari masyarakat.
Tapi surat edaran Kapolri tadi berlaku sejak 19 Februari dan tidak berlaku surut. Dan yang pasti, pasal-pasal yang dianggap pasal karet masih tercantum di Undang-Undang ITE. Masih menjadi hukum positif. Dalam Twitternya, Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto mencatat, 9 pasal bermasalah dalam undang-undang itu. Sekarang, bola berada di tangan pemerintah. Presiden telah memulainya, dan kita berharap menggiring bola agar gol, merevisi secara substansial pasal-pasal multitafsir dan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE.